Bertemu lagi dengan Insan Pijar, menjadi insan pintar dengan belajar bersama saya Nursul Insani. Kali ini kita masuk sesi ke-6 mata kuliah hukum pidana dengan tema cara merumuskan delik. Nah, seperti biasa saya sudah menyiapkan slide PowerPoint di sini. Selain mendengarkan apa yang saya bicarakan, juga nanti kita akan menjelaskan dalam slide PowerPoint-nya. Kita mulai ya. Setidaknya dalam merumuskan delik ada dasar untuk pembeda, 3 dasar ya, pembeda dalam cara merumuskannya dalam KUHP. Yang pertama adalah dengan cara pencantuman unsur-unsur dan kualifikasi delik. Yang kedua dari sudut titik beratnya larangan. Yang ketiga dari sudut pembedaan delik antara bentuk pokok, bentuk yang lebih berat, dan bentuk yang lebih ringan. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu mulai dari cara pencantuman sampai yang ketiga. Kita mulai saja. Yang pertama, cara pencantuman unsur-unsur dan kualifikasi delik. Setidaknya di sini ada 3 cara pencantuman unsur-unsur dan kualifikasi delik. Yang pertama, dengan mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi, dan ancaman pidana. Pasal-pasal apa saja yang masuk ke dalam kategori mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi, dan ancaman pidana? Dari cara pencantuman unsur ini ada dalam pasal 338, 362, 368, 369, 372, 378, 406, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dengan mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan mencantumkan ancaman pidananya. Ini ada dalam pasal 242, 160, 220, 305, 341, 415. Dan yang ketiga, sekedar mencantumkan kualifikasinya saja tanpa unsur dan mencantumkan ancaman pidananya. Ada dalam pasal 351 ayat 1. Nah, seperti apa sih yang namanya mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi, dan lain sebagainya ini? Yang ketiga ini, saya sudah membuat bagan di sini untuk saudara. Nah, ini ya. Nah, kan yang pertama adalah mencantumkan kualifikasi semua unsur dan ancaman pidananya. Nah, pasalnya 368 ayat 1. Kualifikasinya pemerasan. Unsurnya ada barang siapa memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan, dengan kekerasan ya, maupun ancaman kekerasan ya. Dan kekerasan berarti udah fisik, kalau ancaman baru berupa ancaman. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi orang itu bisa untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Secara melawan hukum. Otomatis perbuatannya melawan hukum ya. Diancam dengan pidana pemerasan ya, dengan sanksinya 9 tahun. Ini yang maksudnya kualifikasi unsur dan sanksi. Ya. Kemudian yang kedua tadi tanpa kualifikasi tapi mencantumkan semua unsur dan sanksinya. Kualifikasinya nggak ada dalam pasal 220. Unsurnya barang siapa memberitahukan, mengadukan adanya tindak pidana, tapi dia tahu bahwa hal itu tidak dilakukan, jadi palsu, tuh laporannya palsu. Sanksinya adalah 1 tahun 4 bulan. Atau yang ketiga, mencantumkan kualifikasi dan sanksi tanpa adanya unsur. Itu ada dalam pasal 351 ayat 1, yaitu penganiayaan, diancam dengan pidana 2 tahun 8 bulan, dendanya 4.500 rupiah. Kita next ya. Ini contohnya kualifikasi yang saya buat bagan agar mudah dipahami. Nah, yang kedua adalah dari sudut titik beratnya larangan. Dari sudut titik beratnya larangan ini dibagi menjadi 2, yaitu dengan cara formil dan dengan cara material. Dengan cara formil ini pokok larangan adalah melakukan perbuatan tertentu. Dilihat daripada perbuatannya. Dengan cara formil ini, dia tidak melihat akibat daripada perbuatannya. Ada dalam pasal 362 KUHP. Nah, kita lihat ya. Pasal 362 KUHP. Lihat di sini. Pencurian. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Di cara formil ini, dia tidak melihat akibatnya, apakah barang tersebut sudah terambil atau tidak. Tapi perbuatan yang dilakukannya.
Contohnya seperti ini, ketika saya nih mencopet di Tanah Abang misalnya, udah masuk nih tangan saya ke tasnya ibu-ibu, kemudian ketika saya ambil, barang itu belum sempat saya bawa lari. Berarti baru perbuatannya kan dilakukan mau mengambil barangnya itu. Nah, itu sudah termasuk sudut titik beratnya larangan. Perbuatan tersebut belum selesai, ya, belum mengakibatkan barang itu terambil, tapi niat saya sudah terlaksana gitu dengan mengambil barang orang lain tersebut pencurian. Itu secara formil. Tapi dengan cara material itu pokok larangannya adalah menimbulkan akibat tertentu. Ini 338 KUHP, yaitu pembunuhan. Barang siapa dengan sengaja mengambil nyawa orang lain, gitu kan. Nah, lihat akibatnya dilihat. Kalau misalnya orangnya udah mati, baru bisa diancam titik beratnya larangan di situ. Tapi kalau nyawanya belum hilang, nah itu baru masuk percobaan atau masuk juga ke dalam penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Seperti itu ya. Jadi kalau cara formil melihat dari perbuatannya tanpa melihat akibat, tapi kalau cara material dia tidak mempermasalahkan bagaimana caranya menyebabkan orang itu mati, yang penting adalah orang tersebut mati. Gitu cara material ya. Oke. Kita lanjut lagi. Dari sudut pembedaan delik antara bentuk pokok, bentuk yang lebih berat, dan bentuk yang lebih ringan. Di sini ada dua ya, lihatnya ya. Yang satu perumusan dalam bentuk pokok. Nah, perumusan dalam bentuk pokok ini maksudnya mencantumkan semua unsurnya. Unsur yang tadi saya bilang yang pertama tadi. Ada 338, 362, 372, 378, 369, 406. Ini merumuskan dalam bentuk pokok yang paling lengkap ya, mencantumkan semua unsur daripada perbuatannya, daripada kualifikasi pidananya. Dan yang kedua adalah perumusan dalam bentuk yang diperingan dan yang diperberat. Nah, unsur pokoknya tidak diulangi kembali, tetapi disebutkan yang memperberat perbuatannya, yaitu 364. Contoh yang saya lihat di pasal 364 ya KUHP, kita buka bersama. 364 KUHP-nya. Di sini. Nah, masih masuk bab pencurian, disebutkan bahwa perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 yang dalam bentuk pokok tadi diterangkan dalam pasal 365 butir 5 tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp250 diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan. Nah, ini yang diperingan. Kalau perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak dilakukan oleh dua orang yang bersekutu, kemudian tidak masuk ke tempat melakukan kejahatan untuk mengambil barang milik orang lain, merusak, memotong, atau memanjat, itu diperingan. Bisa dibaca sendiri. Kemudian kita lihat ke 363. Nah, 363 di sini masih bab pencurian. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun jika pencurian pada waktu kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus. Ini kan bencana alam. Jadi udah tahu ada bencana alam, orang itu mencuri. Itu hukumannya pasti akan lebih diperberat. Nah, itu ya. Jadi ada pasal-pasal yang mana hukumannya memperingan, ada pasal-pasal yang mana hukumnya memperberat apabila ada tambahan tindakannya, yaitu ketika dia mencuri, misalnya mencuri biasa yang seperti tadi saya bilang, ya udah seperti biasa itu. Tapi kalau mencurinya seperti ketika terjadinya gempa, bencana alam, dan lain sebagainya, dia mencuri ya, dari lagi huru-hara, force major, itu dia mencuri itu. Nah, itu berarti ada unsur pemberat di situ. Bisa baca sendiri ya, dengan pasal-pasal yang tadi saya sebutkan. Bisa dilihat di situ. Akhir kata, terima kasih telah mendengarkan apa yang saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan menuai keberkahan serta ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan, dapat diajukan dalam kolom komentar atau dalam forum diskusi yang telah saya siapkan. Jika ada kritik dan saran, silakan untuk disampaikan dalam kolom komentar. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.